Om Swastiastu. Kami dari Seke Tewel Team dengan rasa bangga dan kerendahan hati ikut serta dalam penjantokan jantra tradisi Bali yang ke-6 yang bertemakan Keatmo Kerti Jiwo Sido Parisudo dalam acara lomba pembuatan layangan pecukan. Layangan pecukan ini adalah salah satu layangan tradisional Bali yang sudah diwariskan oleh penglingsir kita. Di sini kita sedikit menjelaskan layangan pecukan bahwa menjelaskan simbol Sada Siwa yang menggambarkan tentang kekuatan alam yang dinamis. Layangan pecukan ini dikenal gerakannya yang sangat lincah dan paling sulit untuk dikendalikan, sehingga membutuhkan dua tali untuk pengendalinya. Filosofinya, manusia harus bisa mengasah kesabaran, fokus, dan emosi untuk bisa menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Mari kita ikuti proses pembuatan layang pecukan. Sekarang kita melakukan pemilihan dan pembelahan bambu, di mana jauh dari sebelumnya kami sudah menyiapkan bambu yang menurut kami bagus untuk pembuatan layang pecukan. Kita melakukan terlebih dulu pengukuran dan pemotongan bambu sesuai dengan ukuran layangan yang kita buat. Sehabis dilakukan pengukuran, bambunya kita potong sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Kita melakukan pembelahan bambu untuk bahan layang pecukan. Dibutuhkan keahlian yang mendapatkan serat yang lurus. Sehabis kita potong, kita belah sekali lagi untuk mencari ukuran yang pas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sehabis sudah kita belah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sekarang proses pengerotan akan segera dilakukan. Proses pengerotan buah pokok layang pecukan. Proses awal pengerotan buah pokok. Untuk mencari keseimbangan dalam pembuatan layang pecukan. Masih dalam pengerotan bambu yang satunya lagi untuk buah pokok yang satunya lagi. Habis tadi proses pengerotan, sekarang dihaluskan pakai amplas, pakai mesin grinder.
Sekarang boh pokok sudah selesai di rod dan dihaluskan pakai amplas. Proses selanjutnya pembuatan penaplek dan seguk. Ini proses pembuatan untuk pelemasnya, yang nanti ini berfungsi sebagai pengapit biar mau menyatu dengan seguk. Dua pelemasnya sudah jadi. Untuk sekarang kita bikin untuk seguk. Sekarang ini proses pembuatan seguk, dimana nanti seguk ini akan berfungsi untuk menahan beban agar layarnya tidak lemot. Haluskan seguk menggunakan amplas. Pembuatan seguknya sudah rampung. Hasil yang sangat halus. Untuk selanjutnya pembuatan cangak. Sekarang proses pembelahan bambu untuk bahan cangak. Kita memakai dua pasang cangak untuk di atas dan di bawah. Dilakukan penghalusan cangak yang dilakukan oleh salah satu pendaging kami yang emang spesial untuk menghaluskan. Semua persiapan bahan sudah selesai dengan prosesnya. Ini bantang tengahnya, dan sekarang akan kita lakukan perakitan. Kami memakai kayu kamper. Proses pengikatan pada ujung sayap dalam. Oke, untuk sekarang kita pengukuran untuk mencari tali kuping ya. Kita tentukan jaraknya. Sekarang kita melakukan pengikatan di ujung
ya. Oke, sekarang kita akan mengisikan tali untuk telinganya. Oke, di sini sekarang kita mengukur panjang tali kuping dengan style masing-masing. Oke, sekarang kita membuat proses penyatuan semua bambu yang kita buat tadi. Kita buat tali pemegang dulu sebelum kita mengikat dengan tali utama. Sekarang kita akan mengikat dengan tali inti. Sekarang kita melakukan pengikatan tali penarik untuk bosongnya. Sudah selesai, tinggal kita rakit. Sekarang proses mengikat knockdown sekaligus cangkangnya. Kita ikat lagi satu untuk meyakinkan biar kuat. Sekarang pemasangan canggak untuk pemegangan buangan layangan. Kita pegang dulu untuk memudahkan. Oke, setelah pengikatan dilakukan oleh undagi, inilah hasil diikatan jalur dagi kita. Pasangan cangkak dan pengembang yang kecukannya. Sekarang kita akan memasangkan kecukannya ke knockdown. Selanjutnya kita masukkan tali cong. Sudah jadi. Sekarang di hari berikutnya, di sini kita mempersiapkan kain untuk dipotong untuk menutup layangan pecukannya. Di sini kita lagi memotong kain warna hitam, putih, merah, dan kuning. Di sini filosofi kita mengambil warna tersebut, kita ambil filosofi dari Tridatu, berasal dari kata Sanskerta, yakni tri yang berarti tiga dan datu yang berarti elemen atau warna. Tiga warna benang atau kain ini melambangkan manifestasi Tuhan dan siklus kehidupan. Berikut adalah makna dari ketiga warna tersebut. Merah melambangkan Dewa Brahma pencipta, dan putih melambangkan Dewa Siwa pelebur.
hitam melambangkan Dewa Wisnu. Itulah yang kita ambil dari kain tersebut. Oke, sekarang kita melanjutkan proses selanjutnya. Di sini kita lagi membuat bantang guang yang terbuat dari bambu. Oke, sekarang bantang guang sudah jadi dan semua sudah lengkap dan sudah berisi pelik dan sudah isi bantalan. Sekarang saatnya tes suara. Alright. Mengaplikasikan di kerangka layangan ini merupakan proses akhir untuk penukupan sebuah layang pecukan. Oke, selanjutnya setelah kita prosesi perakitan layangan, di sini kita mempersembahkan Banten Daksina. Banten Daksina adalah persembahan suci dalam agama Hindu Bali yang berfungsi sebagai simbol kesaksian spiritual dan lambang manifestasi Sang Hyang Widi. Sarana ini wajib hadir dalam berbagai upacara yatnanya sebagai wujud penghormatan, tanda terima kasih dan sarana untuk memohon kesaksian para dewata. Secara filosofi, bentuk dan unsur-unsur di dalam daksina melambangkan alam semesta dan beserta isinya. Direction, La Eka Channel, undagi by Dode dan Wayan Wiliantara, donatur by Mojing, artis by Nyoman, tim sukses Koming Benjo, Wakcem, Wahjon 77, Baron Dek Yung.